Thank you. Rum, hari ini kan kita bahas tentang topik spiritual ya, tentang saat teduh. Nah, menurut Arum sendiri tentang kondisi saat-saat seperti ini, kondisi pandemi COVID-19 ya, bagaimana Arum melihat tantangan kerohanian yang terjadi pada saat ini? Iya. Jadi kalau saya mengamati ya, saya kan pelayanan di remaja dan pemuda. Dan khususnya pergejolakan yang timbul di hati teman-teman remaja dan teman-teman pemuda itu karena situasi pandemi ini yang memaksa kita untuk melakukan segala sesuatunya sendiri, personal, kita jarang berinteraksi. Ya syukur-syukur kalau kita ada KTP online untuk saling mengingatkan begitu ya. Sehingga sangat manusiawi sekali karena segala sesuatunya itu bergantung pada diri kita sendiri gitu, on demand gitu. Sehingga akhirnya ketika kita tidak mampu untuk membawa diri kita bisa lebih dalam lagi dengan kehidupan kerohanian kita atau mengarahkan diri kita sendiri untuk kita bisa menikmati perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan, ya jatuh-jatuhnya secara manusiawi ya kita mengalami banyak kegagalan di situ. Misalnya seperti bosan. Dan aku melihat teman-teman remaja juga, makanya menurutku sih corona ini bisa jadi hal yang menguntungkan dan bisa menjadi hal yang menjatuhkan sih, maksudnya menjatuhkan di dalam pengertian apa yang sebelumnya sudah baik sekarang ini grafiknya jadi bisa menurun begitu. Tapi menguntungkannya buat saya secara pribadi, aku jadi bisa pegang beberapa kelompok KTB sekaligus dalam satu hari itu cukup banyak begitu. Jadi mengarahkan, tetapi ya itu tantangannya perlu sekali anak-anak muda dan mungkin juga nggak tahu ya kualitas kerohaniannya jemaat dewasa seperti apa. Tapi di masa seperti ini untuk terus didorong, dimotivasi, diberi semangat. Dan saya melihatnya seperti sebuah cermin begitu loh. Jadi kalau kita tidak bisa memaknai kehidupan kita dalam kehidupan ini, dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, kita tuh seringkali lebih banyak mengeluh. Padahal kalau saya melihat ini bisa menjadi cermin buat kita. Saya selalu ajarkan itu ke teman-teman. Jadi karena ini cermin. Kenapa? Karena sekarang ini kamu begitu sangat personal melakukan ibadahmu dan persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau kamu difasilitasi gereja bisa beribadah dengan baik, sekarang Tuhan mau melihat sikap hatimu ketika kamu secara pribadi datang kepada Tuhan. Begitu. Jadi motivasi seperti itu yang menolong teman-teman, beberapa teman-teman untuk kembali terangkat motivasi semangatnya kepada Tuhan. Tapi ya esensinya tetap sama. Kita pandemi tidak pandemi harus dekat, hidup dekat dengan Tuhan dan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kalau itu hilang, kalau itu nggak ada ya berarti kita harus mengevaluasi perjalanan hidup kita. Jadi kalau aku lihat sih dari teman-teman ya Pak Herbi ya grafiknya cukup menurun sih. Nggak usah ngomong saat teduh, nggak usah ngomong tentang doa dan baca Alkitab, ibadah aja. Banyak yang dengan jujur berkata kok, aku merasa berdosa ibadah. Kenapa? Iya karena waktu aku ibadah aku ketiduran di tengah-tengah. Gimana dong? Lebih baik kayaknya aku nggak ikut ibadah dulu deh. Aku saat teduh baca Alkitab, gitu kok. Ya. Nah, ini kesulitan yang apa ya? Nggak mudah ya yang dihadapi oleh beberapa jemaat ya. Seperti tadi Arum contohkan. Bahkan di sini saya temukan ada yang masa-masa pandemi ini ibadah bisa libur. Hari Minggu nggak ibadah, nggak merasa bersalah apa-apa. Hari Minggu nggak ibadah nggak merasa apa-apa gitu loh. Jadi, nah karena kita pada hari ini kan ngomong tentang saat teduh ya. Saat teduh itu kan relasi kita hari demi hari ya sebenarnya sama Tuhan. Ibadah aja bisa seperti itu. Nah bagaimana dengan kondisi saat teduh gitu loh ya. Iya. Nah kira-kira apa sih ya yang harus dilakukan ya? Tadi Arum katakan ada beberapa hal yang terjadi di pelayanan Arum di Solo. Tapi mungkin bisa memberitahukan kepada kami kira-kira apa sih yang terjadi yang harus dilakukan ketika mungkin mengalami tantangan-tantangan seperti ini. Secara khusus mungkin pergumulan misalnya saat teduh. Ya yang pertama sih kalau menurutku ya Pak Herbi ya, kita tuh seringkali tuh terjebak begitu loh dengan kehidupan ini. Padahal kita kalau belajar Alkitab baik-baik, kita melihat
kehidupan dan segala dinamika yang ada di dalamnya itu tetap menjadi hal yang Tuhan berkati ketika kita bisa mampu melihatnya dengan perspektif kacamatanya Allah. Ada teologi yang menyebutkan bahwa kehidupan dalam dunia ini itu adalah baitnya Allah, yang kemudian firman Tuhan juga memberikan gambaran bahwa kita ini juga adalah bait Allah begitu. Artinya apa? Allah itu berkenan dan menyatakan berkat serta hadir, sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, seringkali mata kita itu terpaku dengan apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Jadi menurutku sih kita harus mengoreksi, mengevaluasi, menilai kembali dan melihat diri kita. Seperti apa sih iman kita selama ini sebagai seorang Kristen, sebagai pribadi yang mengenal Allah. Jangan-jangan kita selama ini ternyata hanya menjadi orang-orang yang ikut-ikutan. Jadi kita menyebut orang lain agamanya ikut-ikutan, tapi kita sendiri nggak sadar begitu loh. Kalau kita terlalu terpaku dengan kehidupan dalam dunia ini. Padahal kita pengkhotbah itu udah jelas loh. Kamu berputarlah ke seluruh dunia. Berkelilinglah mencari kebahagiaan. Mencarilah apa yang kamu sebut dengan kenikmatan dunia. Lakukan. Itu di sepanjang pasal 1 sampai pasal 11. Semua yang orang kejar dalam dunia ini, pengkhotbah bilang, coba aja, cari, kejar, lakukan. Pada akhirnya dikatakan pengkhotbah itu semua kesia-siaan. Segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini adalah kesia-siaan. Tapi pengkhotbah bilang, akhir kata dari semuanya, hiduplah takut akan Tuhan. Jadi pengkhotbah ini ingin ngajarin ke kita begitu loh. Ketika kamu mengoreksi dirimu, mengoreksi apa yang kamu cari, kebahagiaan yang kamu cari dalam kehidupan ini, dan kamu mau jujur dengan perasaan hatimu, semakin dalam kamu akan menemukan dirimu. Dan semakin dalam kamu menemukan dirimu dengan segala kelemahanmu, kamu akan menemukan Tuhan. Nah, menarik ya kalau kita bicara lagi seorang bapak gereja misalnya kayak Agustinus. Agustinus itu menurunkan pemikiran dari Plato tetapi dalam pemahaman yang sangat Kristiani begitu. Jadi dia berkata bahwa sumber segala sesuatunya itu Tuhan. Itu bukan pemikiran yang begitu cerdas sebetulnya kalau saya bisa katakan. Itu pemikirannya memang sudah sejak dari kitab Kejadian sudah disebutkan. Ex nihilo, segala sesuatunya dari Tuhan, dan manusia itu diciptakan dengan keunikan khusus, yaitu mampu membangun komunikasi dengan Tuhan. Nah, kita tuh kadang nggak menyadari begitu loh keistimewaan kita, natur kita, roh kita, kemampuan kita untuk datang kepada Tuhan, sehingga kita karena terlalu terpaku dengan apa yang terjadi dalam dunia ini, akhirnya kita tidak bisa melihat kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Akhirnya kita tuh bukannya bertumbuh dari sisi kerohanian, tapi justru terlalu kering. Jadi masalahnya menurutku karena kita terlalu terpaku sih dengan dunia ini, dengan kehidupan ini. Gitu kok. Ya, menarik ya. Jadi karena kita terlalu terpaku dengan dunia ini, maka Tuhan itu bisa diabaikan. Relasi kita sama Tuhan bisa akibatnya jadi kendor ya, jadi suam-suam. Nah, tapi mungkin gini, Rom, ada yang pernah sharing ya. Aku tahu tentang aku harus saat teduh. Aku tahu aku harus dekat sama Tuhan. Tapi kok kayaknya aku kok malas gitu loh. Tuh kayaknya aku rasanya tuh ada sesuatu yang menghalangi saya gitu loh. Jadi mungkin yang si Arum katakan tentang ya kita ini diciptakan untuk dekat sama Tuhan, itu tahu. Misalnya ada beberapa yang juga mengatakan, gue udah tahu, gue ikut pembinaan, gue udah ikut semuanya, tapi kok ada rasa malas itu ya, ada rasa capek untuk datang kepada Tuhan, untuk membaca kitab, untuk berdoa gitu loh. Nah itu gimana ya, Rom? Iya, kalau itu sih kita sudah berbicara tentang pengalaman, Bo ya. Jadi memang dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan kan ada yang disebut dengan perjumpaan, encounter ya. Kalau saya menggambarkan perjumpaan itu ya ketika
saya menemukan cinta saya gitu. Jadi saya melihat dia, tertarik kepada dia, melihat keindahan-keindahan dari dirinya, talenta-talenta yang dia miliki, sehingga saya memutuskan untuk mendekati, membangun komunikasi dan lain sebagainya. Gitu. Akhirnya timbullah perjumpaan. Dari perjumpaan itu ada percakapan, terus keterbukaan dan lain sebagainya. Jadi itu menurut saya kembali ke pengalaman perjumpaan itu tadi. Yang pertama, seperti yang sudah saya sampaikan, kita mengerti dulu lah bahwa kita manusia ini bukan diciptakan tujuannya untuk dunia. Itu udah harus fix, clear, harus jadi pegangan orang Kristen. Kalau kita masih menjadikan keluarga kita tujuan hidup kita, harta kita, kekayaan kita, aset kita, apapun lah yang ada dalam dunia ini sebagai tujuan kita, prestasi kita, jabatan jadi tujuan, itu kita tidak memenuhi maksud dan tujuan Allah menciptakan kita. Tujuan kita itu adalah untuk surga. Bahkan Kristus menebus kita adalah untuk hidup kekal. Nah, dunia ini banyak cobaan, godaan. Dan jangan jadikan apapun dalam dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Kita hidup memuliakan Allah dalam dunia ini. Nah, itu dulu, pertama dulu, jadi kita harus mengerti sekali bahwa kita diciptakan dengan maksud dan tujuan. Ya, tadi awal-awal juga saya sudah sampaikan. Baru kemudian yang kedua, temukanlah perjumpaan itu dengan Tuhan. Dan namanya menemukan perjumpaan ini nggak bisa cuma sekali mendengar khotbah. Lalu kemudian kita bisa merasa sangat cinta kepada Tuhan. Lalu sudah kita nggak perlu melakukan apa-apa. Itu sih bukan cinta menurutku ya. Cuma ngefans gitu, cuma kagum pada sekali terus habis itu udah dilupakan aja. Kalau kita memang mengerti bahwa Allah mengasihi kita, lalu dunia ini bukan menjadi tujuan kita, tapi dunia ini Tuhan sediakan sebagai sebuah tempat bagi kita memuliakan Tuhan. Dan kita merenungkan lagi kisah kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib sebagai bukti cinta kasih Allah kepada kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah membangun relasi dengan Tuhan. Dengan semangat mengenal Tuhan. Sama seperti kita mengenal pribadi yang ingin kita dekati. Yang ingin kita serius membangun relasi dengan dia. Wah, LDR ini bikin banyak kekacauan buat beberapa pasangan ya kok ya. Nah, kalau kita tidak membangun relasi yang baik dengan Tuhan dan kita tidak menyadari kepentingan akan hal itu, ya jangan berharap sih kita kemudian merasakan damai sejahtera dari firman-Nya, ketenangan melalui doa kita, lalu merasakan doa kita itu sebagai persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Jadi kalau memang kita sudah mengenal Tuhan lewat mengenal diri kita, yuk mari kita semakin mengenal Tuhan dengan apa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuka dirinya lewat doa. Oh, kita nih orang Kristen ini istimewa banget loh. Udah nggak ada lagi pengantara-pengantara buat kita, nggak ada. Kita diberi akses langsung ngomong ke Tuhan, tapi tentu dengan hormat. Lalu kemudian kita juga diberi firman Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa loh. Aku nih 2 minggu ini belajar Amsal dan Pengkhotbah, itu filsafat-filsafat dunia itu terkandung semuanya di Amsal dan Pengkhotbah, kitab-kitab hikmat. Nah, kita itu seringkali hanya mendengarkan pengkhotbah dan merasa cukup. Maksudnya pengkhotbah hari Minggu gitu ya. Tanpa mau betul-betul setiap hari menyelaraskan kehidupan kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu sih kok. Nah ini menarik ya. Tadi dikatakan kalau ada encounter, ada sukacita, ada damai sejahtera. Nah mungkin yang bertanya seperti ini Rum ya. Ya rekan-rekan yang lain, teman-teman kalau mau bertanya langsung saja ya, nggak apa-apa, bisa ketik di kolom komentar. Nah saya lanjutkan ya Rum ya. Ada yang sharing gini ya, dia sudah berusaha untuk saat teduh, berusaha untuk bangun relasi dengan Tuhan dengan dekat, baca Alkitab dan doa, tapi encounter itu nggak dapat tadi. Nah sukacita nggak dimiliki, yang ada jadi beban, capek, ngantuk, juga kayaknya nggak mau, pokoknya hati nggak pengen gitu, sampai akhirnya
dia sampai mempertanyakan dirinya, ini gua nih orang Kristen atau bukan ya? Nah itu gimana ya, Rum? Ya, memang itu nggak tahu ya, Ko Helvi pernah mengalami atau enggak. Saya rasa semua orang bisa mengalami peristiwa seperti itu sih, termasuk saya pun gitu kan. Ya tadi yang saya ceritakan pengalaman pelayanan saya misalnya, saya mengambil peluang situasi COVID ini untuk membuat beberapa kelompok KTP. Padahal kan pelayanan nggak cuma KTP aja ya, tapi saya berjuang karena saya punya kerinduan supaya nanti ada benih-benih pemimpin gitu dari kelompok-kelompok KTP ini untuk memimpin anak-anak remaja yang lain, teman-teman remaja yang lain. Jadi saya termasuk kelelahan juga, bahkan hari Jumat kemarin, ini sharing ya jadinya, nggak apa-apa ya sedikit sharing ya. Ya enggak pas ya. Hari Jumat kemarin, hari Jumat kemarin sampai tepar, jadi udah nggak bisa ngangkat kepala, sakit sekali. Padahal sangat pengen untuk KTP karena kan minggu ini remaja ada persekutuan online gitu. Jadi kalau nggak KTP minggu lalu aku nggak bisa kasih pengumuman. Tapi nggak kuat. Wah udah paksa untuk tidur deh. Udah seharian nggak saat teduh, seharian nggak berdoa. Gitu. Dan ini juga jadi pergumulan teman-teman yang lainnya sih. Nah, menurutku sih begini ya. Tuhan tahu kok situasi kita, keadaan kita. Tapi juga jangan terus kita menyerah dengan keadaan kita. Kita perlu untuk terus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan keselamatan. Dan buatku ya secara pribadi, nggak saat teduh itu bukan dosa. Tapi membiarkan hidup menurut cara dunia itu yang dosa. Pada saat kita sudah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, tapi kita gagal, lemah, Tuhan selalu membuka kesempatan bagi kita untuk mengakui kelemahan dan kegagalan kita. Supaya apa? Di tengah kelemahan kita, kita diingatkan bahwa Tuhan yang kuat. Itu kan dikatakan sama Paulus kan? Tuhan yang kuat dalam hidup kita. Jadi nggak saat teduh, waktu capek atau segala macam ini jangan dipaksa. Nanti jatuh-jatuhnya malah jadi orang Farisi loh. Hati-hati kan. Kita baca Alkitab ngerasa nggak nyaman baca Alkitab, padahal itu hanya perasaan tidak nyaman. Nah kita perlu rubah sih kok. Aku juga ngajarin ke anak-anak remaja juga begitu. Kita harus berani berkata kepada Tuhan kalau kita salah. Salahnya apa? Salah berdoa waktu makan dan mau tidur. Loh kok bisa salah? Coba kamu mau makan, hafal nggak kamu doamu yang mau kamu doain sebelum makan? Oh iya ya, hafal. Terus kamu bisa merasakan Tuhan yang memberkati makananmu saat itu nggak waktu kamu berdoa? Enggak loh. Jadi itu ya memang step yang harus ada sebelum aku makan. Kalau enggak ubah. Bahkan kamu cuma ngomong apa? Terima kasih untuk makan ini. Amin. Kalau kamu mengungkapkannya dengan hati yang kamu kenal Tuhan dan mengatakannya dari dalam hatimu, itu doa yang benar. Rubah sekarang. Doa mau tidur, rubah. Bikin satu waktu kamu berdoa. Mau 1 menit, mau 2 menit, mau 5 menit, mau 10 menit. Tapi kamu cuma ngobrol sama Tuhan. Berkata-kata kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengungkapkan pergumulanmu hari itu. Tuhan itu mendengar doa-doa kita. Jadi ya kita harus berani berkata kalau kita selama ini salah. Dan kemudian kita membangun lagi kehidupan doa yang benar di hadapan Tuhan. Aku merefleksikan kisahnya Daniel ya Goya. Daniel itu dipaksa oleh peraturan untuk menghentikan kehidupan doanya. Tapi Daniel tidak berhenti. Saya rasa itu bukanlah kehidupan doa seperti yang dilakukan beberapa orang-orang Kristen di zaman modern. Maksudnya kehidupan doa yang rutinitas begitu. Saya rasa Daniel itu melakukan kehidupan doa yang begitu sangat dalam. Dan dia bisa menikmati keintiman dengan Tuhan di dalam doanya. Makanya dia tidak mau meninggalkan itu. Karena buat dia pengalaman bersama dengan Tuhan itu adalah pengalaman pribadi. Tidak ada yang bisa mengejar, apalagi dia mengenal
siapa Tuhan dan menikmati kehidupannya bersama dengan Tuhan. Jadi itu bukan rutinitas. Kalau kita melakukan selama ini disiplin rohani secara rutinitas, ya kita harus berani kita gagal. Bilang kalau kita gagal dan kita salah, dan kita berjuang untuk merubah itu. Ya, ini menarik ya Arum ya. Tadi Arum sampaikan kalau nggak saat teduh tuh nggak dosa, ya. Ini satu hal yang membuka pikiran kita ya teman-teman pemuda, bahwa saat teduh bukan sebuah kegiatan atau sebuah peraturan keagamawi ya. Peraturan agamawi kalau kita nggak lakukan maka kita dosa. Tapi saat teduh menjadi sebuah relasi, waktu berelasi dengan Tuhan. Nah, tapi bukan berarti setelah dengar ini kita jadi salah kaprah bahwa ya udah nggak usah saat teduh aja. Nggak seperti itu juga ya. Ya percuma dong kita ngobrol malam ini. Orang yang punya kerinduan relasi dengan Tuhan, ya dia pasti akan take time saat teduh ya, mengalami Tuhan, tapi bukan melihat itu sebagai suatu rutinitas, tapi menjadi suatu hal yang dimana dia itu mau menjalin relasi dekat dengan Tuhan. Kira-kira begitu ya Arum ya? Iya betul kok, betul banget. Lalu sekarang pertanyaan yang sering ditanyakan ya, gimana sih ya menikmati ya memang tadi katakan harus berelasi dengan Tuhan, tapi gimana cara menikmati doa, menikmati membaca Alkitab ya? Mungkin Arum punya pengalaman atau tips-tips untuk kita, kira-kira hal seperti apa yang harus kita lakukan. Ya memang sih ujung-ujungnya kayaknya kita harus melakukan sesuatu sih ya, tapi maksudnya setidaknya itu membuka hal yang kita pikirkan, kira-kira di dalam hal berdoa, di dalam hal membaca Alkitab, kira-kira hal apa yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita. Iya, kalau untuk berdoa, saya rasa kita perlu untuk membuka hati kita kepada Tuhan ya. Kita belajarlah dari kitab Mazmur. Pemazmur itu bahkan, dan makanya ini seringkali orang tuh salah membaca karena nggak ngerti konteksnya. Kok Mazmur berisi kutukan buat orang lain atau segala macam? Enggak. Pemazmur itu mengungkapkan hatinya yang jujur kepada Tuhan. Gitu. Jadi kita berkeluh kesah tentang orang lain atau segala macam, kita enggak lain bersama dengan Tuhan, enggak. Tapi kita menaruh keluh kesah kita di tempat yang tepat dan menyerahkan segala sesuatunya terjadi berdasarkan kehendak Tuhan. Termasuk juga ketika kita ingin mendekat dengan Tuhan. Kadang-kala ini yang seringkali Pak Hendra Kim Mulia sampaikan ya. Kalau kamu berdoa, terus kamu konsentrasi, tapi di kepalamu tuh ada ayam goreng, kerjaan nanti sore gimana apa segala macam. Ya jangan paksa untuk seperti itu. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Aku serahkan semua pikiran ini. Tuhan pakai untuk menjadi kesempatan aku berjumpa dengan Tuhan. Jadi membuka hati kita, membuka komunikasi kita yang dekat dan menyadari bahwa dia adalah pribadi yang hidup, yang mendengar. Nah itu perlu dilatih kok. Karena karena selama ini yaitu kita manusia ini selalu memikirkan apa yang bisa, maksudnya menangkap sesuatu yang bisa kita tangkap hanya dengan mata. Padahal kan kita menyadari bahwa kita tuh manusia bukan hanya terdiri dari unsur fisik aja, tapi juga ada unsur roh dalam diri kita. Perlu juga bagi kita untuk membuka hati kita dalam doa. Kalau firman Tuhan, lain lagi perkaranya. Ya, untuk firman Tuhan, aku menyarankan sih teman-teman bisa punya waktu secara khusus untuk bisa belajar memahami Alkitab. Karena kita tuh gak bisa asal comot Alkitab begitu. Kalau teman-teman mau belajar memahami dari kitab Kejadian sampai Wahyu, memahami konteksnya, indah banget. Benar-benar indah. Jadi kita lihat bagaimana Allah itu perajut kehidupan ini, hadir di dalamnya, menyelesaikan masalah demi masalah yang diciptakan oleh manusia. Nah kita itu
pencipta masalah gitu loh dalam kehidupan ini. Tapi Allah itu penuh dengan kasih, setia di dalam kehidupan manusia untuk terus menuntun, memulihkan, dan bahkan menebus kehidupan kita kan. Nah, firman Tuhan itu bergeraknya begini. Dari creation kan, terus fall, kejatuhan, terus redemption, terus ke consummation, maksudnya ke kiamat, berita-berita tentang hari akhir. Nah, ini jangan dibalik-balik. Karena kita itu tidak bisa menikmati firman Tuhan ketika kita mengambil Alkitab yang cuma satu konteks kita nganggap sebagai kebutuhan kita. Misalnya saat kita khawatir, kita butuh ini, saat kita nanti pengen saat teduh, kita ambil ayat ini untuk menguatkan kita, pengen ibadah, ambil ayat ini untuk menguatkan kita. Itu sifatnya nggak mendarah daging gitu loh. Tapi kalau kita belajar, benar-benar aku ini adalah seorang yang sudah mengenal Tuhan, dan Alkitab itu Tuhan berikan untuk Tuhan menyatakan siapa aku manusia dan siapa Allah. Ya, aku harus belajar pelan-pelan memahami Alkitab. Termasuk pun waktu saat teduh misalnya. Saranku sih, baca berurutan. Misalnya kitab Yohanes dari pasal 1 sampai selesai. Kitab Mazmur pasal 1 sampai selesai. Satu persatu renungkan demi renungkan. Kita akan melihat keterhubungannya dengan sangat indah. Sehingga Alkitab itu bisa menjadi bagian yang mengisi kehidupan kita. Dan pada saat mungkin kita nanti begitu ya, sudah melewati hari-hari kita, karena kita membaca konteks, kita tuh ingat ceritanya. Jadi kita tidak melupakan dan hanya mencari ayat-ayat untuk kebutuhan kita pribadi, tapi kisah Allah dalam kehidupan ini, kita itu bisa memahami dan menjadikan juga bagian dalam hidup kita. Itu yang saya sarankan. Dan saran kedua, ya belajar Alkitab, belajar teologi, belajar. Tapi ya nggak usah sampai ke situ lah ya. Baca berurutan aja begitu, dan belajar memahami ini bagian per bagian itu berbicara apa. Baca sesuai konteks lah. Oke. Terima kasih Rum. Rekan-rekan yang ada mau pertanyaan silakan ya. Kita masih ada waktu sekitar 20-an menit untuk tanya jawab dengan Arum ya. Nah, Rum, ini mungkin apa ya, pertanyaan yang salah satu yang mungkin mewakili ya. Aku malas aja gitu. Aku malas saja gitu loh. Aku udah tahu semuanya tapi masih malas gitu loh ya. Ini gimana ini ya? Misalnya apa yang kita sampaikan ngobrolan kita pada malam hari ini ya. Mungkin tahu, ngerti, tapi kok malas ya? What's wrong gitu loh. Nah, ini apa ya? Saya juga kadang-kadang bingung juga nih. Misalnya ada orang yang datang dengan keadaan seperti ini, gimana ya? Dia tahu tentang bahwa kita penting, doa penting, relasi Tuhan yang penting, tapi ditanya, ya malas saja. Ada yang seperti itu nggak ya? Iya, pasti ada sih. Kira-kira gimana itu? Apakah ada something yang kayaknya bermasalah gitu? Iya. Menurut Arum gimana? Belakangan ini saya saat teduh dari buku berakar ya kok. Terus minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu dari bahan saat teduh itu kita membahas tentang firman gitu. Jadi begini, kita itu kan kalau lapar cari makan dan makan kan. Kita tuh kalau lapar cari makan dan makan terus jadi kenyang. Nah, pernah nggak sih kita tuh berpikir kita tuh kelaparan akan Tuhan, sangat rindu. Jadi masalah yang dimunculkan kan berarti kita nggak rindu sama Tuhan, nggak lapar sama Tuhan kan. Nah, ada satu ilustrasi yang dibangun, ini menarik sih, mungkin bisa jadi bahan perenungan kita juga. Satu kali ada orang ditanyain, resep masakanmu ini apa sih? Kok enak banget? Terus diceritain, resep masakannya ini. Wah, enak ya, kedaimu ini bisa memasak masakan yang sangat enak. Tapi berikutnya
ketika dia sedang kekenyangan, dia datang ke kedai itu, makan, enak, gak pengen makan rasanya. Makanan apapun bentuknya, itu akan menjadi sangat nikmat, sangat enak kalau kondisi diri kita tuh sedang lapar. Nah, sebetulnya keadaan lapar ini bisa kita identifikasikan dengan kekhawatiran kita, kecemasan hidup kita, kebimbangan kita. Kita sendiri nggak mengerti bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini dengan tetap bisa memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik. Bahkan mungkin saat ini ada teman-teman juga yang sedang mengalami kesulitan. Nah, saat kita tidak menemukan jalan keluar, di dalam hati kita, itu Tuhan ciptakan sebuah tempat di mana Tuhan siap untuk mengisinya. Itu yang disebutkan oleh Blaise Pascal. Blaise Pascal ini seorang ahli matematika, tapi dia mencintai Tuhan. Dia berkata, dalam diri manusia itu seperti ada sebuah rongga yang manusia itu kadang gak sadar. Tapi rongga itu butuh diisi supaya manusia mengalami kepenuhan yang sepenuh-penuhnya. Dan yang harus mengisinya itu adalah Allah. Jadi kalau ada orang malas aja, ya mungkin dia sedang mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan dalam hidupnya baik-baik aja, lancar-lancar aja. Atau mungkin dia sedang tergilas dengan rutinitas kehidupannya. Gak ada waktu, gak ada kesempatan buat saat teduh. Sebentar, kalau ngomongin kayak gitu kita harus mengoreksi lagi. Yang dimaksud saat teduh itu apa? Rutinitas yang harus dilakukan, berdoa, membaca Alkitab selama beberapa puluh menit. Ya jatuhnya kita jadi orang Farisi lagi. Enggak, saat teduh itu adalah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Berjalan selaras dengan Tuhan, mengkalibrasi hidup kita dengan Tuhan. Itu yang jadi kebutuhan kita. Jadi kalau kita bilang malas, justru dari kata malas itu, kita tuh harus mengoreksi diri. Apa sih yang membuatku begitu grafiknya sangat begitu menurun ini? Apakah itu karena rutinitas pekerjaanku? Apakah rutinitas yang dilakukan tanpa ada ruang untuk bermeditasi itu baik? Apakah kamu nyaman dengan rutinitasmu selama ini dan kamu melakukan seperti itu terus dan tidak ada kebimbangan, tidak ada kebingungan atau hektik, itu perasaan yang cemas, perasaan yang takut, perasaan yang gak nyaman ketika kamu menjalankan semua rutinitas? Belum tentu. Mungkin selama ini tidak ada orang yang berkata kepada dirinya, kamu butuh tenang, kamu butuh refreshing, kamu butuh retreat, kamu butuh meditasi. Coba deh, orang yang tergilas dengan rutinitas dan merasa malas saat teduh itu apa sih? Di balik pikirannya itu apa? Nah, makanya kita butuh ngobrol dengan dia. Aktivitasmu apa aja selama ini? Kamu menemukan kesulitan-kesulitan apa? Apa yang membuatmu begitu sangat ingin mengejar yang ingin kamu kejar itu? Dan apakah ketika kamu mencapainya kamu merasa sangat bahagia? Atau sebetulnya kamu sendiri masih ingin lagi mencapai lagi? Nah, kira-kira sampai berapa banyak kamu akan menghabiskan waktu terus seperti itu? Apakah benar kamu benar-benar gak butuh kesempatan untuk merasakan ketenangan dalam hidup? Jadi apa di balik orang ketika dia berkata malas saat teduh? Nah, itu harus dibongkar. Kalau kemudian kita berjalan bersama dengan dia, untuk kita membangun kehidupan bersama-sama, sharing perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan.
Menurutku sih gitu kok ya. Ya, thank you Rum. Sangat menginspirasi, sangat membuka wawasan dan pikiran juga. Ya, kiranya teman-teman dan kita semua bisa benar-benar mencoba mencari kira-kira apa sih yang membuat kita malas ini. Ya, supaya kita bisa menemukan dan membereskan itu. Kalau memang itu karena rutinitas, atau mungkin juga karena dosa, ataupun mungkin juga karena begitu banyak hal yang terjadi, memang kita harus cari tahu. Dengan kita mencari tahu, maka kita bisa tahu kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan mungkin tantangan kita di dalam merasa malas berelasi dengan Tuhan, ya. Jadi bukan bersatu teduh ya, tapi maksudnya berelasi dengan Tuhan. Bersatu teduh bukan sebuah kegiatan, tapi sebuah relasi dengan Tuhan. Teman-teman, adakah pertanyaan lagi untuk Ko Arum? Tadi ada yang sharing, ya bertobatlah jikalau misalnya kita malas saat teduh, ya. Ada ya, memang perlu bertobat ya, Arum ya. Iya, tapi betul sih kata Ko Hervi tadi. Ko Hervi sempat menyinggung dua hal ya, rutinitas dan dosa. Nah, tentang rutinitas, teman-teman perlu tahu ya, sangat perlu jadikan ini dasar pegangan dalam hidup teman-teman. Rutinitas, kita itu tidak diciptakan untuk rutinitas, tapi rutinitas itu diciptakan untuk kita. Ngerti bedanya ya? Sama juga, kita tidak diciptakan untuk uang, tapi uang itu diciptakan untuk kita. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola uang kita, rutinitas kita, supaya kita tetap memuliakan Tuhan. Bukan justru malah rutinitas kita jadikan alasan untuk jauh dari Tuhan. Yang kedua soal dosa. Betul sih teman-teman. Jadi kalau ada dosa yang malam hari ini sedang menjadi pergumulan hambatan buat teman-teman datang kepada Tuhan, itu benar sekali. Perasaan itu adalah perasaan yang sangat jujur yang teman-teman miliki. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menutup dirinya bagi setiap pribadi yang mengakui kegagalan kelemahannya dan mau bertobat. Jadi jangan membiarkan hidup kita terus ada dalam ikatan dosa. Kalaupun sulit untuk melepaskan ikatan itu, nggak apa-apa teman-teman. Perjuangan itu nggak akan pernah selesai sampai pada akhirnya Tuhan yang akan menyatakan itu selesai bagi kita. Akui saat ini dan mohon Tuhan yang menolong kita. Gitu sih kok. Oke, thank you, Rum. Sama-sama. Nah teman-teman, ini ada pertanyaan ya dari Hengki. Rum, relasi dengan Tuhan yang baik itu seperti apa sih? Mungkin. Iya. Yang bisa dikatakan baik itu seperti apa? Ini Ko Hervi bisa menjawab sebenarnya Ko Hervi sendiri. Tapi kalau buatku ya, relasi dengan Tuhan yang baik itu adalah kita mengenal Tuhan sebagai pencipta kehidupan yang menciptakan kita, dan di dalam kasihnya itu dikatakan mengejar kita teman-teman. Jadi ini memang personifikasi sih, tapi benar adanya. Jadi manusia gagal, manusia jatuh, manusia kembali menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan itu setia sekali. Bahkan kesetiaan Allah ditunjukkan dalam pribadi Kristus. Jadi relasi yang benar adalah relasi yang hidup. Dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Relasi yang benar ya, relasi juru yang hidup. Selamat. Dalam pengenalan kita. Relasi yang hidup dengan Tuhan Yesus Juru Selamat ya. Betul sekali. Jadi, yuk mari kita percaya kepada Tuhan. Nah, ini ada pertanyaan nih, Wek, dari Jaswek ngomong gini. Kau mau tanya, apakah relasi dengan Tuhan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan itu termasuk saat teduh ya? Gimana tuh? Jadi ini melihatnya seperti ini nih. Tapi bagus ya. Ini bagus banget. Ini yang harus dilakukan sih ya. Ini aku mau sebutin lagi seorang tokoh Kristen, Jonathan Edwards ya. Seorang teolog Amerika yang dikenal saleh bukan di masanya, sampai saat ini juga. Jonathan Edwards itu sampai orang tuh nggak tahu kapan waktu dia berdoa. Jadi dia mau pagi hari, kayak seolah-olah seluruh hari-harinya itu
berdoa. Nah mungkin kalian terus bilang, itu kan hamba Tuhan. Tapi bener sih teman-teman, kan tadi kita sudah sebutkan ya, saat teduh itu jangan jadikan sebuah rutinitas yang kita anggap kita sudah melakukannya kalau kita berdoa, baca Alkitab selama 15 menit selesai. Saat teduh memang perlu kita siapkan waktu seperti itu. Tapi kadang durasinya mungkin bisa nggak panjang, atau mungkin cara kita merenungkannya bisa berbeda dengan kesempatan. Intinya jangan jadikan itu sebagai hukum yang kita tetapkan lah. Nah, kalau aktivitas sehari-hari itu kita bisa katakan kita membangun relasi kita bersama dengan Tuhan. Ya nggak usah sebut saat teduh lah, karena saat teduh itu kan waktu untuk kita bermeditasi gitu loh. Jadi waktu untuk kita merenung. Nanti kita sebut saat teduh sementara yang lain nggak ngerti kalau saat teduh jadinya salah. Jadi orang salah ya. Yang selama ini kita pahami kan saat teduh itu bermeditasi, merenungkan firman Tuhan. Ya, tapi betul sekali di dalam setiap aktivitas kita tuh perlu memikirkan Tuhan. Bahkan dalam setiap kehidupan yang kita jalani, itu kita bisa menjalin relasi dengan Tuhan. Lewat apa? Doa. Doa yang bisa kita lakukan terus-menerus waktu kita berjalan, waktu kita mengendarai mobil, waktu kita bersama dengan teman-teman, waktu kita dan sebagainya. Oke. Nah, Bro, ini ada pertanyaan ya dari Jimmy tanya gini, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, nah waktu kita terbatas. Katakan apa? Kalau kita tadi katakan kalau bersaat teduh itu jadi sebuah rutinitas, jadi capek, bosan, malas. Nah, ya udah nggak usah saat teduh aja. Tunggu saya udah bisa saat teduh benar-benar, nanti baru saya saat teduh. Itu gimana ya? Iya, nggak apa sih kok. Menurutku sih, ya jangan jadi kebablasan aja. Ini teman-teman ada satu prinsip juga ya, kita perlu komitmen untuk setia bersaat teduh. Jangan sampai kita membuat alasan untuk bersaat teduh. Saya berpikir kalau seandainya kita terus-menerus digilas dengan rutinitas, akhirnya kita nanti kalau saat teduh karena capek kita justru jadi seperti orang Farisi. Yang dirubah itu jangan rutinitas saat teduhnya, tapi motivasi saat kita bersaat teduh. Kan tadi udah dibilang, kita tidak diciptakan untuk rutinitas, tapi rutinitas untuk kita. Pintar-pintarlah kita untuk mengelola. Teman-teman, aku diberkati sekali loh ketika aku bisa saat teduh pagi hari. Selama ini aku saat teduh malam, capek, tapi aku berusaha bangun jam 5 pagi. Bangun saat teduh, dan jam 6 seterusnya itu sudah bisa melakukan aktivitas yang lain. Bisa nggak? Bisa. Teman-teman jangan begadang nonton bola kalau udah tahu capek. Jangan begadang nonton Korea kalau udah tahu paginya mau bangun saat teduh. Jadi kita diciptakan untuk apa? Bukan rutinitas yang apa tadi aku bilang? Kita tidak diciptakan untuk rutinitas, tapi rutinitas diciptakan untuk kita. Pintar-pintar mengatur waktu supaya kita bisa menikmati kehidupan kita dengan Tuhan. Jadi menurutku ada salahnya, ada benernya sih. Jangan dikuasai rutinitas, tapi biarlah kita yang menguasai rutinitas kita. Mengatur waktu kita dengan baik ya. Jangan cari alasan-alasan juga dengan mengatakan bahwa waktuku capek, bosan, lemah, malas, akhirnya gak mau saat teduh. Tunggu sudah bisa lebih baik saat teduh, maka mau saat teduh. Pertanyaan kohervisi, sampai kapan mau sampai gitu? Benar. Sampai kapan? Ya. Thank you, Rup. Ini waktu kita tinggal beberapa menit. Arum bisa kasih closing statement nggak yang bisa merangkumkan semua tentang tema kita pada malam hari ini? Ya, teman-teman, bersaat teduh itu adalah membangun relasi dengan Tuhan ya. Tapi kita perlu mengingat satu hal, bahwa kita itu bisa membangun relasi dengan Tuhan bukan karena kita mau, tapi karena Tuhan yang memampukan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, hikmat kita sendiri, kebijaksanaan kita sendiri, kita akan menemukan banyak kegagalan. Tapi kita bersyukur karena Tuhan yang memberikan kemampuan itu kepada kita. Bahkan firman Tuhan dalam kitab Roma berkata, saat kita tidak bisa berdoa,
Roh Kudus yang menolong kita untuk berdoa. Jadi kalau kita mampu, itu bukan karena kekuatan kita, itu anugerah dari Tuhan. Itu aja sih kok.